Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Malam ini kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita ke tema selanjutnya. Saya silong gak apa-apa ya. Ya biasa. Kesel ya. Duduknya gitu. Santai. Kalian juga gak apa-apa sampai enggak harus kayak di kampus harus pakai sepatu. Ya, jadi santai aja, nyantai-nyantai ya. Selonjoran juga apa-apa. Oke, epistemologi sosial. Harusnya saya ngomong yang epistemologi sosial ini minggu lalu. Cuma agak loncat dikit meskipun kawan saya itu salah satu bagian dari epistemologi sosial. Hanya kemarin saya salah bawa air cuma agak bilang-bilang. Ya kalau bilang-bilang kan tidak seru ngomongnya dari bawah kemarin salah bawa air. Jadi ini nanti terakhir ketemunya malah common sense lagi. Salah satu jenisnya epistemologi sosial ini kan nanti common sense. Cuma sekarang tak hapus yang epistemologi sosial sudah selesai minggu lalu. Jadi model kelima dari epistemologi sosial itu common sense. Dan teman-teman sudah dapat itu di pertemuan minggu lalu. Jadi tidak apa-apa wis pinter kalau yang common sense. Sekarang kita mulai lagi pelan-pelan dengan epistemologi sosial. Bismillah. Oke. Jadi ini mulai definisinya. Jadi epistemologi sosial itu kalau kemarin dari pertemuan awal sampai kesekian itu kita ngomong epistemologi, kita ngomong pengetahuan, itu kan pengetahuan yang sifatnya individual. Kita tahu atau tidak tahu apakah pengetahuan kita benar atau salah, itu kan urusannya sendiri-sendiri. Kamu ngecek sendiri, kamu belajar sendiri, kamu menguji sendiri pengetahuanmu. Maka belakangan muncul isu baru namanya epistemologi sosial. Ini saya sebut baru karena masih banyak orang yang menyebut bahwa epistemologi sosial itu satu bidang kajian. Apakah bareng-bareng itu bisa disebut satu jenis pengetahuan? Bukankah yang namanya mikir itu kan mesti sendiri-sendiri? Ada nggak sih mikir itu bareng-bareng? Mikir bareng-bareng itu kan mikir sendiri-sendiri, cuma waktu dan tempatnya jadi satu kan cuma itu aja. Mari kita berpikir bareng-bareng. Enggak bisa, mikir bareng-bareng apa ada USB konektornya asal tak kan enggak ada. Mikirnya mesti dewe-dewe. Saya mikirnya gini, situ mikirnya gini, situ mikirnya gini, terus disimpulkan jadi satu. Maka ada yang bermawan ada epistemologi sosial itu ya sebenarnya bukan bidang kajian tersendiri, tapi kan itu bidang kajian selanjutnya. Mungkin itu masuk sosiologi, bukan masuk epistemologi. Tapi ada yang bilang enggak, itu masuk bidang tersendiri. Karena apalagi orang-orang pasca modern punya kesadaran bahwa ternyata dunia humaniora, dunia manusia itu sangat dinamis dan intervensi dunia sosial terhadap dunia individual itu luar biasa. Yang ada di kepalamu hari ini itu mungkin 80% itu sebenarnya hasil dari kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu hidup sejak kecil sampai besar. Kamu kecil kan ilmunya mesti dari ibu, dari bapak. Dikasih tahu ini namanya apa, itu namanya apa. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh belajar, disuruh dari orang lain. Sampai hari ini, sampai detik-detik terakhir. Kalau di prosentase mungkin pengetahuan yang didapat di buku
atau yang kalian belajar sendiri, merenung sendiri, itu paling sekitar 20-an%. Yang lain dapat dari luar. Kuliah sekalipun kan dapatnya dari gurunya, dari dosennya, dari ustadznya, kan selalu begitu. Ayo, berapa persen yang kuliah kalian mau coba buku dulu? Tidak ada. Gurunya teriak-teriak tiap hari, dosennya tiap hari marah-marah. Bacalah buku, itu ya lagi bocor. Kalian capek-capek beli buku mahal-mahal, paling wah buku ini bagus, paling dibaca dapat 1, 2, 3 halaman, ngantuk terus ditaruh, besok tak disentuh lagi. Kan banyak yang kayak gitu, kemana buku filsafat, apalagi dibaca malam-malam. Halaman itu kan dapat 2 halaman mesti ngantuk. Oke, maka penting dibahas bagaimana konteks sosial dari sebuah pengetahuan. Karena dalam proses maupun dalam isinya pengetahuan, dunia sosial itu sangat berpengaruh. Kamu hari ini jadi seperti ini dengan gaya berpikir seperti itu pasti lingkungan sekitar yang menentukan, bukan kamu sendiri. Meskipun kamu merasa saya nyari sendiri Pak, saya nggak yakin. Pasti ada sekelilingmu yang menentukan cara berpikirmu hari ini. Objek dari epistemologi sosial dengan demikian adalah dimensi sosial dan interpersonal dari pengetahuan. Jadi aspek hubungan aku sama kamu, hubungan saya dan orang lain, yang ini ada hubungannya dengan pengetahuan. Dunia ilmiah pun seperti itu. Dia tidak bisa berdiri, ilmuwan itu tidak bisa mandiri sama sekali tanpa tergantung dengan ilmuwan yang lain. Dosen juga begitu. Saya tidak mungkin jadi kayak gini kalau tidak berinteraksi dengan orang lain, dengan buku yang ditulis oleh orang lain, dengan pengetahuan guruku, dosenku, orang tuaku yang membentuk sejak kecil. Maka ada dimensi interpersonal dari pengetahuan, dan itu penting untuk kamu ketahui. Maka jangan gaya. Sepinter-pinternya kamu berarti sebenarnya kamu dibentuk, bukan mencari. Kalau kamu merasa saya mencari, tidak bisa. Kamu itu sebenarnya dibentuk, nanti kita lihat. Asumsi utamanya epistemologi pengetahuan yaitu tadi, sebagian besar pengetahuan kita merupakan hasil interaksi sosial dengan orang lain. Maka jangan senang jadi single fighter. Dulu guru-guru di sekolah kan selalu bilang bahwa pinter tidaknya murid, pinter tidaknya mahasiswa itu hasil dari gesekan, hasil dari diskusi dengan yang lain. Karena kalau sendirian kamu tidak ngerti, kamu sudah benar atau masih keliru, itu susah mengukurnya. Kamu baca buku merasa sudah luar biasa, tapi begitu kamu cerita orang lain, oh enggak gitu, salah kamu memahaminya, bisa kayak gitu. Dan kamu tidak bisa kontrol pemahamanmu yang seperti itu. Maka hati-hati dengan dimensi sosial dari epistemologi. Kalau zaman dulu ini tidak terlalu disadari, seolah-olah ilmu itu milik per individu. Ghazali ya Ghazali. Kamu tidak pernah melihat bahwa Ghazali tidak akan jadi seorang Ghazali kalau dia tidak interaksi dengan orang lain, kalau dia tidak ketemu dengan ilmuwan lain. Tidak akan lahir Nahdlatul Falasifah kalau dia tidak belajar, tidak ketemu dengan para filosof. Itu epistemologi sosial. Model pertama dari epistemologi sosial itu namanya revisionisme. Nah, ini ya revisi. Maksudnya revisionisme itu revisi terhadap epistemologi lama. Orang-orang revisionis biasanya menyebut epistemologi tradisional, klasik. Katanya orang revisionis, epistemologi tradisional itu punya beberapa asumsi yang perlu dipertanyakan. Karena yang pertama, dia menganggap
epistemologi itu urusan masing-masing orang. Jadi yang kayak saya bilang tadi, benar salah itu urusan masing-masing kepala. Pas dan tidak pas itu urusan suka-suka masing-masing orang. Parameternya lepas dari interaksi antar manusia. Pokoknya ya urusan, kalau kamu ingin tahu yang benar, carilah, kejarlah sendiri. Kemudian yang kedua, menganggap epistemologi, menganggap pengetahuan itu adalah urusan mencari mana yang benar, mana yang salah saja, bukan prosesnya. Kalau kalian jeli, kemarin kita belajar pertemuan awal sampai terakhir tentang mana benar apa, tentang pengetahuan di epistemologi itu kan yang dicari adalah klaim-klaim mana benar, mana salah. Tidak dibahas untuk sampai ke situ itu gimana proses sehingga sampai jadi empirisisme, atau sampai jadi rasionalisme, atau sampai jadi, kalau nggak ada common sense, jadi common sense, kalau sampai jadi, pokoknya kemarin itu kan nggak dibahas. Kalau kalian ingat yang kemarin itu sebenarnya kalau dalam bahasa filsafat ilmu namanya context of justification. Yang dibahas adalah parameter benar salahnya, tidak membahas prosesnya. Pokoknya kalau David Hume kemarin yang benar itu adalah yang ada bukti empirisnya. Tidak dibahas proses untuk dapat bukti empiris itu seperti apa. Itu David Hume nggak ngomong itu. Pokoknya kamu punya bukti empiris, selesai. Bukti itu didapat dari mana? Dari orang lain, dari kamu sendiri, atau dari TV, atau peduli amat. Pokoknya ada bukti empirisnya. Tidak membahas proses. Padahal kalau dibahas proses mungkin lebih rumit lagi. Kayak fikih itu kan finalnya memang halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini konteks of justifikasi. Tapi proses harus kamu bahas juga. Karena untuk sampai pada halal, untuk sampai pada haram harus ada proses dong. Dan proses menentukan justifikasi. Itu yang sering orang bahas. Kamu ujung-ujung langsung tanya apakah rokok itu halal apa haram. Jawabnya mesti susah. Biasanya kalau nggak apologis, apatis, dogmatis. Padahal coba cek, kamu pengen jawaban halal haram sebelum nyampe situ prosesnya gimana dulu? Mau pakai usul fikih saja, atau ditambah sosiologi, atau ditambah psikologi, atau ditambah, jawabannya bisa beda-beda. Mungkin dalam konteks tertentu rokok itu mubah. Kalau ada yang bilang saya merokok malah sehat, Pak, ngerokok malah hidup saya tersiksa dan pening sekali saya kalau nggak rokok, kepala saya malahan. Ada yang gitu. Jadi kalau alasan kesehatan, ya mungkin orang lain nggak sehat, tapi saya justru dengan tidak merokok jadi. Mungkin untuk yang level itu mungkin rokok jadinya, yalah untuk kamu ubah-ubah saja. Atau jangan-jangan ada level proses yang dibahas yang sampainya nanti jangan-jangan rokok itu sunnah. Yang bobi caranya rokok jadi sunnah ini. Kalau alasan juga, dia caranya rokok biar jadi sunnah. Jadi tidak ada. Begitu kamu menyinggung proses, maka yang tadi eksak ini halal ini haram bisa cair. Kawin itu halal apa haram? Apa sunnah? Ini biasa tergantung itu susah. Tergantung sama urusan prosesnya. Jadi kan itu konteks of justification. Ketika orang sudah sampai pada aspek justifikasi, mana benar salah di epistemologi klasik, terus biasanya yang prosesnya tidak dibahas lagi. Lawannya konteks of justification itu konteks of discovery. Bahwa nilaimu A itu iya penting, tapi untuk dapat nilai A itu apa yang kamu lakukan itu kelihatannya jauh lebih penting. Itu konteks of discovery. Jadi jalanmu untuk menuju A itu apa? Jalanmu untuk dapat pacar cakep itu apa? Itu menentukan. Jalanmu untuk dapat apalagi kaya raya itu apa?
jalanmu untuk dapat jadi anak soleh itu apa kan? Macam-macam. Dan itu kadang-kadang mungkin ujungnya bagus tapi awalnya jelek. Ada yang awal prosesnya jelek tapi hasilnya bagus. Maka katanya kelompok revisionisme, epistemologi tradisional yang kehilangan konteks of discovery harus di-counter, harus dilawan, harus direvisi. Kemudian yang ketiga, standar-standar yang kemarin dibikin oleh epistemologi tradisional itu terlalu kaku. Standarnya normatif, universal, objektif. Selalu klaim-klaimnya klaim universal. Pokoknya semua pengetahuan benar kalau ada bukti empirisnya. Kalau nggak ada, salah. Semua pengetahuan asal dia rasional, masuk akal, benar. Kalau nggak ada, salah. Itu kan standar-standar kaku. Ada memang pengetahuan yang butuh bukti empiris, tapi ada yang tidak harus empiris kok, pakai rasio aja bisa. Ada yang pakai rasio cukup, ada yang tidak cukup, dia harus ada bukti rasional, harus fleksibel. Ada yang pakai dalil aja boleh, pas, sudah cukup. Kalau sudah pas nggak usah ditambah-tambah. Tapi ada yang tidak cukup kalau cuma pakai dalil ayat, dia harus ditambahi lagi dengan dalil hadis. Hadis kurang tambahi lagi dengan fakta. Fakta kurang tambahi dengan rasio, kan gitu. Cuma dalam epistemologi yang kemarin kita belajar itu kan seolah-olah ada banyak pikiran dan masing-masing jalan sendiri-sendiri, masing-masing merasa dirinya lah yang paling benar. Nah itu yang dilawan oleh kritisisme. Kemudian yang terakhir, kebenarannya dianggap objektif, jadi dianggap universal. Kayak yang kemarin, kalau ada fakta empirisnya berarti sudah sah, sudah benar. Kalau bisa diverifikasi berarti sudah benar. Padahal realitas tidak sederhana seperti itu. HP ini menyenangkan misalnya, faktanya saya selalu bawa dan saya selalu butuh misalnya. Tapi ya saya bawa, saya butuh tidak berarti menyenangkan, kadang-kadang mengganggu. Faktanya bahwa kalau apa ya, fakta yang ini secara faktual memang benar begitu, tetapi ya tidak gitu-gitu amat. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono, ini ya macam-macam. Yo, saya sih jelek, tapi yo, ojo ngomong itulah, jangan terang-terangan gitulah. Yo, ngomong nggak cakep apa gimana gitu loh, tapi jangan ngomong kamu kok jelek sekali enggak. Yo, iya lah. Jadi, enggak itu makanya saya sering bilang kalau orang Jawa benar itu tidak cukup, tapi ada benar lah. Konteks ruang dan konteks waktu harus sesuai, harus relevan. Oke. Tadi malam saya ada SMS dari mahasiswi jam 12 malam. Itu kan luar biasa. Bahasanya bahasa gaul lagi, dibuka. Pak, Q kan biasanya senengnya kan SMS itu Pak, Q dan XXXMX 2 kali kok BLM di plus. SMS harus punya ada plusnya itu gitu kaget. Ya harus MUPH kan sekarang kan sekarang gitu dong, nggak ngerti salah kalau MUPH itu kan maaf ya, Q tak kasih Q juga, Q LG bobot. SMS-nya bener dia mau tanya, cuma ya jam rolas bengi waktu dulu. Secara rasional, faktual bener waktu dia ingin tahu terus tanya, yang ditanya yang dosennya, yang ya jangan jam 12 malam. Orang lagi bobok itu kan. Oke, ya bahasa-bahasa gaul kan gitu. Coba mau lihat SMS-an itu kan mesti disingkat-singkat, apalagi Facebook itu mas. Sedang meriang nih. Ya. Oke, meriang aja di kamerin gitu. Oke ya.
Jadi epistemologi tradisional oleh kelompok revisionisme dikritik itu. Terus